Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauri Aprilia Putri dari kelas 12-7. Saya di sini akan menjelaskan tentang perjuangan bersenjata pertempuran di berbagai daerah. Faktor-faktor penyebab konflik antara Belanda dan Indonesia yaitu kedatangan tentara sekutu diboncengi Nica. Yang kedua, kedatangan Belanda Nica berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaan Indonesia. Pada pimpinan pasukan sekutu Afney, Sir Philip Christian datang ke Indonesia pada tanggal 29 September 1945. Tugas pokok Afney di Indonesia itu yaitu ada menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, yang kedua membebaskan tawanan perang, yang ketiga melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudahan dan dipulangkan kembali ke Jepang. Yang keempat itu menegakkan dan mempertahankan keadaan damai. Yang terakhir itu menghimpun tentang keterangan penjahat perang. Lalu Nica berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Nica berusaha mempersenjatai kembali KKIL. KNIL adalah tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Tugas pokok Afney yaitu menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, membebaskan para tawanan perang, yang ketiga menghimpun keterangan mengenai penjahat perang, menjaga kedamaian yang kemudian akan diserahkan ke pemerintahan Nica. Bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu ada dua. Perjuangan bersenjata, yang kedua perjuangan tanpa bersenjata. Insiden bendera di Hotel Yamato dan 10 November 1945 yaitu adalah latar belakang tokoh-tokoh, kronologi, akibat para rakyat Indonesia. Latar belakang insiden bendera karena Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato, Hotel Orange. Lalu perang 10 November 1945 diawali dengan terbunuhnya Jenderal Malabi dan dikeluarkannya ultimatum sekutu pada tanggal 9 November 1945 kepada rakyat Surabaya untuk menyerah. Tokoh-tokoh yang terlibat di situ yaitu ada insiden bendera di Hotel Yamato, ada Kusno Wibowo dan Haryono. Pertempuran 10 November 1945 ada Bung Tomo, Gubernur Suryo, Maijen Mustopo, Maijen Sungkono. Lalu kronologi perjuangan Hotel Yamato itu ada 19 September 1945 terjadi insiden bendera Surabaya. 26 Oktober 1945 satu peleton pimpinan Kapten Shaw menyerang sebuah penjara di Kolosok dan pusat-pusat penting lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pasukan Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang. Lalu kronologi perjuangan Hotel Yamato itu ada 19 September 1945 terjadi insiden bendera Surabaya. 26 Oktober 1945 satu peleton pimpinan Kapten Shaw. Lalu ada pertempuran 10 November 1945 yaitu 29 Oktober 1945 Komando Sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk menyelamatkan pasukan Inggris. Brigjen Malabi ditemukan meninggal. 9 November 1945 pimpinan tentara Sekutu di Surabaya mengeluarkan ultimatum kepada rakyat, namun tidak dihiraukan oleh rakyat. Pertempuran sengit terjadi pada 10 November 1945. Lalu akibat pertempuran itu, kota Surabaya di bumi dihanguskan. Banyak korban berjatuhan dari para pejuang Indonesia. Tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan
jadinya. Lalu ada Palagan Ambarawa. Latar belakang, ada tokoh-tokohnya, ada kronologi. Akibat pertempuran Palagan Ambarawa, itu latar belakangnya pertempuran di Ambarawa itu diawali kedatangan tentara sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Mereka datang untuk mengurus tawanan perang. Pihak sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh pertempuran Palagan Ambarawa itu ada Mayor Soemarto, Muhammad Sarbini, Oni Sastromojo, Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman. Lalu kronologi pertempurannya apa sih? Itu ada sekutu datang di Semarang pada 20 Oktober 1945. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang. Gencatan senjata terjadi pada Presiden Soekarno turun tangan pada tanggal 21 November 1945. Secara diam-diam sekutu meninggalkan Magelang menuju Ambarawa. 26 November 1945 terjadi pertempuran di Desa Jambu. Letkol Isdiman gugur. Di Ambon dan sekitarnya memperlihatkan bagaimana semangat kemerdekaan menyala hingga ke bagian timur Indonesia. Meski tak sekuat perlawanan di Jawa dan Sumatera, pertempuran di Maluku tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa. Dan yang terakhir, pertempuran di berbagai daerah mulai dari Surabaya, Bandung, Medan, Bali hingga Maluku membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan keras dan pengorbanan luar biasa. Di setiap tempat, rakyat bersatu melawan penjajah dengan tekad yang sama, merdeka atau mati. Hari ini kita berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka berkat keberanian dan pengorbanan para pahlawan kita. Semoga kita akan selalu mengenang jasa mereka dan menjaganya sebagai warisan abadi bagi generasi yang mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.